Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang pengukuran kapasitansi dari mata kuliah instrumen besaran listrik praktikum dalam percobaan P3. Di sini saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama saya sendiri Ansala Binaya dari NIM belakang 014. Yang kedua Firdaus Bima Firmansyah dengan NIM belakang 036. Dan yang terakhir Mas Ahmad Sohib dengan NIM belakang 066. Oke, langsung saja kita masuk ke tujuan percobaan. Di sini tujuan percobaan yaitu memahami cara pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter. Yang kedua, memahami cara pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Oke, lanjut. Kita masuk ke dasar teori. Nah, kapasitor adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik dalam waktu tertentu. Pengertian kapasitor itu sendiri adalah komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan arus listrik di dalam medan listrik sampai batas waktu tertentu, dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan arus listrik. Satuan kapasitansi bisa disebut dengan farad. Lanjut, kita masuk ke alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini. Untuk praktikum yang pertama, pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter, kita membutuhkan alat dan bahan sumber tegangan AC, fungsi generator, yang kedua induktor dan kapasitor yang diukur, yang ketiga voltmeter, dan yang terakhir ampere meter. Untuk alat dan bahan pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding, kita juga membutuhkan sumber tegangan AC, fungsi generator, avometer, modul jembatan pembanding, kabel jumper, resistor variabel, dan modul berisi CX. Oke, lanjut ke prosedur percobaan yang pertama, yaitu pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter. Langkah yang pertama yaitu kita membuat rangkaian seperti gambar yang disediakan seperti berikut. Lalu langkah kedua memilih sumber tegangan tes yang digunakan, yaitu 12 VVP. Yang ketiga yaitu mengubah frekuensi sesuai dengan tabel 3.1, dan yang terakhir mencatat hasil percobaan pada tabel di bawah. Oke, lanjut untuk prosedur percobaan pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Yang pertama kita juga merangkai komponen sesuai dengan gambar jembatan pembanding yang telah diberikan contoh seperti berikut. Yang kedua, kita menyalakan fungsi generator dan setting frekuensi 1 kHz dan tegangan 5 VRMS. Yang ketiga, mencapai kondisi setimbang dengan mengubah nilai R variabel. Lalu yang keempat, setelah setimbang, kita mencatat nilai R1 dan mengukur impedansi total ZX. Lalu yang terakhir kita mengulangi langkah 1-4 yang telah disebutkan tadi dengan frekuensi sebesar 10 kHz dan 100 kHz. Oke, lanjut. Kita masuk ke analisis data yang akan dijelaskan oleh Mas Bima. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis data. Yang pertama yaitu analisis data tentang pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter. Pada metode ini, VPP yang digunakan yaitu sebesar 12 VPP. Dengan menggunakan rumus VPP sama dengan VP kali 2, maka didapat VP sama dengan 6 volt. Maka amplitudo pada fungsi generator disetel sebesar 6. Selanjutnya yaitu fungsi generator disetel dengan frekuensi 100 Hz, sehingga didapatkan XC dengan rumus 1/2 pi FC dengan hasil 15,91 ohm. Dan selanjutnya fungsi generator disetel dengan frekuensi sebesar 1000 Hz dengan rumus yang sama yaitu XC sama dengan 1/2 pi FC, didapatkan XC sebesar 1,59 ohm. Next. Selanjutnya yaitu tabel dari hasil percobaan pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter. Pada frekuensi 100 Hz, tegangan yaitu yang digunakan yaitu 12 volt dengan arus yang muncul yaitu 75,86 ampere dan XC 15,91 ohm dan kapasitansinya 100 mikrofarad. Pada frekuensi 1000 Hz,
tegangannya yaitu 12 volt dan arus yang muncul yaitu 243,1 ampere dengan SC 1,59 ohms dan kapasitansi 100 mikrofarad. Next. Inilah gambar untuk percobaan pengukuran kapasitansi dengan metode volt ampere meter. Pada gambar yang pertama yaitu yang atas adalah percobaan dengan frekuensi function generator sebesar 100 Hz dan yang bawah frekuensi sebesar 1 kHz atau 1000 Hz. Next. Selanjutnya yaitu percobaan yang dengan menggunakan metode kedua yaitu pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Pada metode ini VRMS yang digunakan adalah sebesar 5 VRMS. Sehingga dengan rumus VRMS sama dengan 1/2 kali VP, maka VP didapat yaitu 7,072 volt sehingga dibulatkan menjadi 7, maka amplitude pada function generator dibulatkan menjadi nilai 7. Untuk R1 terukur pada RX 200 ohm dengan rumus kali silang yaitu R1 terukur sama dengan R2 kali RS per RX, maka didapat R1 terukur 220 ohm. Dan untuk RX 210 ohm dengan menggunakan rumus yang sama, maka didapat R1 terukur 220 ohm. Dan begitupun juga untuk RX 220 ohm. Dengan rumus yang sama yaitu R1 terukur sama dengan R2 kali RS per RX, didapat R1 terukur sebesar 220 ohm. Tabel pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Dengan 3 kali percobaan dengan kapasitansi yang sama yaitu 100 mikrofarad dengan frekuensi yang berbeda, maka pada frekuensi 1 Hz didapat R1 terukur 220 ohm dengan RX 200 ohm. Dan frekuensi 10 Hz didapat R1 terukur 120 ohm dan RX 210 ohm. Dan frekuensi 100 kHz didapat R1 terukur 220 ohm dan RX 220 ohm. Next. Dan inilah gambar dari model rangkaian pada percobaan pengukuran kapasitansi dengan menggunakan metode jembatan pembanding. Untuk gambar sebelah kiri atas yaitu dengan RX 200 ohm dan yang bawah 210 ohm dan yang kanan RX 220 ohm. Next. Selanjutnya yaitu tugas modul. Pada soal pertama tugas modul yaitu soalnya hitunglah nilai CX dan RX dengan persamaan jembatan pembanding pada kondisi setimbang berikut, yaitu CX sama dengan CS kali R1 per R2 dan RX sama dengan R2 RS per R1. Pada frekuensi 1 kHz, nilai CX yang didapat dari rumus CS kali R1 per R2 yaitu sama dengan 0,001 dikali 220 per 220. Maka CX pada frekuensi ini didapat 100 mikrofarad. Kemudian pada frekuensi 10 kHz dengan rumus yang sama didapat juga nilai CX yang sama yaitu 100 mikrofarad. Next. Pada frekuensi 100 kHz nilai CX dengan rumus yang sama yaitu CX kali R1 per R2 didapat juga nilainya sebesar 100 mikrofarad. Kemudian kita mencari nilai RX dengan menggunakan rumus RX sama dengan R2 kali RS per R1. Didapat nilai RX pada 1 kHz ini 200 ohm. Dan pada frekuensi 10 kHz dengan rumus yang sama RX didapat 210 ohm. Dan pada 100 kHz RX didapat 220 ohm. Next. Selanjutnya tugas modul nomor 2. Hitunglah nilai ZX dengan persamaan berikut. ZX sama dengan akar RX kuadrat plus XC kuadrat. Dengan XC rumusnya itu sama dengan 1 per J omega XC. Untuk frekuensi 1 kHz dengan RX sebesar 200 ohm. XC didapat yaitu 1,9 ohm dan ZX didapat 200,006 ohm. Next. Kemudian untuk frekuensi 100 kHz
Dengan Rx 210 ohm didapat Xc sebesar 0,159 ohm dan Zx 210,000006 ohm. Dan untuk 100 kHz dan dengan Rx 220 ohm didapat nilai Xc yaitu sama dengan 0,019159 ohm dan Zx sebesar 220,000006 ohm. Next. Selanjutnya nomor 3 yaitu bandingkan nilai Zx hasil perhitungan dan hasil pengukuran. Kemudian hitung errornya. Untuk frekuensi 1 kHz dengan menggunakan rumus persen error yaitu nilai mutlak dari Zx dikurang Zx perhitungan dikurangi Zx pengukuran dibagi dengan Zx pengukuran dikali 100%, maka didapat nilai persen error yaitu 0,003%. Next. Kemudian untuk frekuensi 10 kHz, presentasi error dengan menggunakan rumus yang sama didapat sebesar 0,00003%. Dan untuk frekuensi 100 kHz dengan rumus yang sama didapat nilai persentase error sebesar 0,00003%. Next. Next, Mas. Selanjutnya nomor 4. Hitunglah nilai impedansi total kapasitor dengan cara berbeda. Untuk frekuensi 1 kHz, nilai Xc yang didapat dengan menggunakan rumus 1/2 kali pi kali F kali C didapat Xc 1,59 ohm. Kemudian kita mencari nilai Zs. Zs didapat dengan rumus akar Rx kuadrat plus Xc kuadrat didapat 200,006 ohm. Dengan menggunakan rumus Zx sama dengan Z2 kali Zs per Z1, maka didapatkan Zx nilainya sama dengan Zs yaitu 200,006 ohm. Next. Untuk frekuensi 10 kHz, nilai Xc yang didapat yaitu sama dengan 0,159 ohm dan Zs-nya pun dengan menggunakan rumus yang sama seperti tadi yaitu menghasilkan nilai sebesar 210,006 ohm. Kemudian nilai Zx yang didapat dengan menggunakan rumus Zx sama dengan Z2 kali Zs per Z1 didapat Zx sebesar 210,0006 ohm. Dan untuk frekuensi 100 kHz, Xc yang didapat yaitu 0,0159 ohm dan Zx sebesar 220,0006 ohm dan Zx sebesar 220,0006 ohm. Next. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ahmad Sohib. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas modul yang kelima, di mana untuk tugas modul yang kelima ini merupakan membandingkan nilai Zx hasil perhitungan dan hasil pengukuran dan hitung errornya, di mana untuk frekuensi 1 kHz ini sendiri untuk presentasi errornya dengan menggunakan rumus Zx perhitungan min Zx pengukuran dibagi Zx pengukuran dikali 100% dan menghasilkan persentase error sebesar 0,003%. Next. Untuk frekuensi 10 kHz dengan rumus yang sama untuk sebelumnya diperoleh persentase error sebesar 0,00003%, dan untuk frekuensi 100 kHz dengan menggunakan rumus yang sama seperti sebelum-sebelumnya yaitu untuk persentase errornya sebesar 0,00003%. Next. Untuk tugas modul yang keenam, yaitu apa saja komponen atau alat yang dapat digunakan sebagai detektor nol jembatan AC. Untuk komponen atau alat yang dapat digunakan sebagai detektor nol atau kesetimbangan jembatan dengan arus AC adalah avometer. Di mana untuk avometer ini sendiri dapat digunakan untuk melihat apakah sudah nol tegangan serta arus yang mengalir di antara dua titik pada jembatan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu hasil percobaan dan pembahasan.
Nah, praktikum kali ini yaitu mempelajari tentang pengukuran kapasitansi dengan menggunakan dua metode pengukuran yang berbeda. Nah, untuk metode yang pertama yaitu metode pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter dengan tujuan praktikumnya yaitu memahami cara pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter. Nah, sedangkan metode yang kedua yang digunakan dalam percobaan kali ini yaitu metode pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding dengan tujuan praktikumnya yaitu memahami cara pengukuran kapasitansi dengan metode jembatan pembanding. Next. Untuk kesimpulan pada percobaan kali ini, yaitu yang pertama, pengukuran kapasitansi menggunakan metode volt ampere meter dapat disimpulkan bahwa frekuensi dari function generator dapat mempengaruhi nilai dari arus yang mengalir serta nilai dari XC. Sedangkan pada percobaan yang kedua, yaitu pengukuran kapasitansi menggunakan jembatan pembanding dapat ditarik kesimpulan bahwa kondisi setimbang pada jembatan pembanding dapat dicapai ketika R1 sama dengan R2, Rx sama dengan Rs, serta Cs sama dengan Cx. Next. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami selaku kelompok 8 memohon maaf yang sebesar-besarnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.